Evolusi merupakan salah satu bahasan yang paling penuh dengan kontroversi, baik bagi masyarakat awam maupun para siswa. Mulai dari apakah evolusi itu benar-benar ada, hingga apakah kita sebagai manusia benar-benar berasal dari kera. Anda tertarik untuk membahas bahasan evolusi? Yuk kita simak bahasannya dengan mengunjungi Museum Manusia Purba Sangiran. Yuk ikut! Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sulhan. Di sini yang akan bersamai teman-teman semua dalam kunjungan kita ke Museum Manusia Purba Sangiran untuk memahami materi evolusi dengan lebih baik. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai masuk. Stop, berhenti sejenak dulu. Sebelum kita mulai masuk ke Museum Manusia Purba Sangiran, kita akan bahas dulu kenapa sih Museum Manusia Purba Sangiran ini merupakan salah satu museum yang cocok untuk menjadi kandidat tempat kita untuk belajar materi evolusi. Akan disampaikan langsung oleh salah satu pengurus dari Museum Manusia Purba Sangiran. Seperti apa? Yuk kita simak. Halo, perkenalkan saya Duningsih selaku Pamong Budaya Ahli Muda Permusiuman dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran yang lebih dikenal dengan Museum Sangiran ya. Nah, di sini Situs Sangiran itu menyimpan kekayaan arkeologis luar biasa, baik itu tinggalan fosil fauna, artefak hingga temuan Homo erectus. Museum Sangiran sendiri menceritakan informasi tentang kehidupan Homo erectus 500.000 tahun yang lalu. Bagaimana temuan fosil terbaik dari situs Sangiran, baik itu fosil fauna, artefak, hingga temuan Homo erectus ditampilkan. Selain itu juga akan memberikan gambaran tentang evolusi secara lebih gamblang kepada publik untuk mempelajari teori evolusi dari banyak peneliti yang berkecimpung mengenai teori evolusi. Nah, di Museum Sangiran sendiri ditampilkan visualisasi mengenai peneliti-peneliti tersebut serta teorinya, agar tidak terjadi miskonsepsi lagi tentang bagaimana asal mula manusia itu. Kalau di masyarakat masih ada anggapan bahwa manusia itu berasal dari kera, tapi di sini dijelaskan bahwa manusia dengan itu tidak berasal dari kera dan banyak teori yang bisa dipelajari di sini. Kemudian ditampilkan juga tokoh seperti Alfred Russel Wallace, Charles Darwin, dan banyak tokoh lain yang akan menjelaskan dari mana manusia itu berasal. Kemudian melalui video pembelajaran ini sangat penting untuk siswa karena akan menjelaskan evolusi itu bagaimana sih sebenarnya. Kemudian tidak akan terjadi lagi salah pembelajaran tentang teori evolusi. Nah, kemudian siswa-siswa dapat belajar secara langsung di Museum Sangiran untuk lebih mengenal dan mempelajari teori evolusi. Nah, di sini kami juga ada museum khusus yang mempelajari tentang evolusi. Selain museum di Krikilan sebagai visitor center, kami ada museum khusus yang membahas evolusi itu di Museum Bukuran, salah satu dari 5 museum kami. Terima kasih. Tadi itu merupakan bahasan langsung ya dari pengurus Museum Manusia Purba Sangiran. Nah, selanjutnya kita ada juga nih testimoni langsung dari guru yang sudah menguji cobakan video ini, beserta juga dengan siswanya yang sudah mencerna materinya. Nah, kira-kira seperti apa nih testimoninya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nani Rahayu, pengajar biologi di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Mengomentari tentang materi evolusi yang disampaikan pada video, secara keseluruhan adalah materi tersebut sudah sangat lengkap untuk penjelasan pada evolusi. Nah, pada video disampaikan bahwa di situ juga ada kunjungan ke Sangiran, di mana Sangiran itu adalah merupakan satu tempat yang cukup representatif bagi siswa, terutama ketika ingin belajar tentang evolusi. Objek-objek yang disampaikan di sana itu juga sangat mewakili dengan pengertian dan konsep evolusi yang sedang dipelajari siswa. Nah, materi evolusi sendiri itu adalah materi yang beberapa itu kadang dijumpai adanya miskonsep, adanya kesalahan-kesalahan pengertian dan sebagainya. Nah, dengan video tersebut itu lebih memperjelas bagaimana siswa bisa belajar evolusi dengan lebih lengkap. Sedikit masukan bahwa pada pembelajaran evolusi itu supaya siswa bisa mendapatkan konsep keseluruhan, maka mungkin perlu ditayangkan berupa peta konsep materi evolusi, kemudian dari bagian-bagian itu nanti ada penjelasan. Sehingga dari durasi yang cukup lumayan panjang, sehingga siswa mungkin ketika belajar itu tidak bisa fokus dengan waktu sepanjang itu, mungkin bisa dengan dibantu menggunakan meta konsep, sehingga penjelasan menjadi lebih lengkap, kemudian lebih komprehensif, kemudian juga belajar evolusinya menjadi lebih dipermudah juga, menghilangkan miskonsep ya di sana, sehingga kemudian materi evolusi itu bisa dipahami dengan lebih baik oleh para siswa sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari SMA 3. Perkenalkan, saya Rafael. Saya Syaknas, saya Ica, dan saya Tiara. Oke, jadi di sini kita akan melakukan sebuah testimoni mengenai salah satu video tentang evolusi manusia. Nah, jadi Syaknas bagaimana? Untuk materinya sendiri tentang evolusi manusia itu sudah sangat jelas dan sangat rinci mengenai evolusi manusia dari awal hingga sekarang. Untuk Ica sendiri, kalau aku suka di subtitlenya, karena subtitlenya tuh benar-benar jelas dan nggak mati gitu loh warnanya. Terus suaranya juga jernih. Kalau menurut Kira gimana? Kalau menurut aku sih overall udah oke, tapi mungkin di durasinya aja, karena kan 1 jam bukan waktu yang singkat. Jadi menurut saya dan kami juga tadi udah sempat berdiskusi, akan lebih baik kalau itu dibagi ke part-part atau ke segmen-segmen, terutama kan biasanya anak muda kan tontonannya TikTok kan, yang videonya tuh short, jadi nggak yang sepanjang 1 jam gitu sih. Oke, jadi sekian saja testimoni dari kami. Ya, intinya secara isi video sudah cukup bagus, tinggal masalah durasi saja yang bisa lebih dipersingkat. Sekian dari kami dan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, baik. Sebelum kita mulai lanjut ke materinya, kita akan membahas dulu terkait peta konsep dari materi evolusi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di bab 1 kita akan membahas mengenai pengertian evolusi atau apa sih itu evolusi sebenarnya. Kemudian di bab kedua, kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh teori evolusi. Nah, di sini kita nanti akan bahas tokoh-tokoh seperti Lamarck dan juga Charles Darwin. Di bab ketiga, kita akan membahas mengenai mekanisme evolusi terkhusus, yaitu pada mekanisme seleksi alam milik Charles Darwin ya. Kemudian di bab keempat, kita akan bahas bukti-bukti evolusi. Nah, untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya evolusi itu benar-benar terjadi. Nah, dengan apa? Dengan kita bisa melihat dari bukti-bukti yang ada. Di bab kelima, kita akan membahas miskonsepsi evolusi, di mana di sini kita akan bahas kesalahan-kesalahan pemahaman dalam kita memahami apa itu evolusi, terutama yang sering disalahpahami di masyarakat kita. Dan yang terakhir, di bab ke-6, kita akan bahas mengenai asal-usul makhluk hidup. Apakah evolusi itu benar-benar bisa membahas asal-usul makhluk hidup atau tidak, dan misteri di dalamnya. Nah, teman-teman nanti akan bisa mengakses ini secara berurutan, ataupun bisa langsung melompat dari satu bab ke bab yang lain dengan melihat pada kolom progress bar ya, di bawah, ataupun melalui kolom deskripsi juga sudah ada timeline-nya. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke materinya. Yuk!
Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, evolusi merupakan salah satu bahasan yang paling banyak disalahpahami oleh masyarakat awam, baik oleh orang tua kita, bahkan mungkin guru kita, para mahasiswa dan siswa, karena evolusi ini memiliki sebuah siklus yang buruk, yaitu siklus miskonsepsi, kesalahan dalam kita memahami apa itu evolusi. Maksud dari video ini adalah agar kita mampu memecah rantai miskonsepsi tersebut dengan baik. Nah, oleh karena itu, untuk mengetes apakah kita sudah lepas dari rantai miskonsepsi, silakan teman-teman kerjakan tes yang ada di bawah ini, di QR code dan link bawah ini. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan, teman-teman catat, karena nanti di akhir kita akan membandingkan apakah yang teman-teman kerjakan di awal ini memiliki peningkatan dengan yang teman-teman kerjakan di akhir nanti. Silakan dikerjakan. Udah selesai mengerjainnya? Kalau udah, yuk kita ke materinya. Kita ke bab pertama, apa itu evolusi. Yuk ikut. Apa sih itu evolusi? Nah, teman-teman mau nggak arti evolusi itu apa? Nah, kita akan bahas mengenai apa itu evolusi. Nah, mudahnya, evolusi adalah perubahan sifat yang terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam satu populasi biologis yang sama. Nah, kira-kira apa artinya? Kita bahas satu demi satu. Nah, yang pertama ya, perubahan sifat yang terwariskan. Teman-teman bisa lihat ya, di gambar belakang ada gambaran ayah, ibu, dan kedua anaknya. Nah, ayah ibu ini membawa sifat yang mana diwariskan ke anaknya. Nah, evolusi juga bekerja sama dengan hal tersebut. Jadi ada sifat yang terwariskan dari orang tua ke anak, dari nenek moyang ke kita. Nah, yang kedua adalah evolusi terjadi dalam lintas generasi. Nah, maka dari itu, jika hanya satu generasi, belum bisa disebut dengan evolusi. Namun, evolusi memerlukan banyak generasi, sehingga bisa dikatakan dengan evolusi. Kita tahu bahwasanya evolusi terjadi dalam jangka waktu yang lama, butuh jutaan tahun atau bahkan beribu-ribu tahun. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa evolusi terjadi dalam lintas generasi. Nah, yang ketiga adalah evolusi terjadi dalam satu lingkup biologis yang sama. Nah, ini adalah dasar dari evolusi, sama seperti bagaimana dasar dari perkembangbiakan. Untuk mewariskan sifat dari ayah ke anak, dari ibu ke anak, perlu terjadi yang namanya perkembangbiakan. Nah, ayah ke ibu punya anak, harus dalam satu spesies yang sama. Oleh karena itu, evolusi hanya terjadi dalam satu lingkup populasi biologis yang sama, yaitu satu spesies yang sama. Paham nggak kira-kira? Kalau belum paham, kita bahas lagi di tempat berikutnya. Yuk, cus! Nah, untuk memperkuat dan memperjelas apa itu evolusi, kita akan bahas di poster berikut ini. Yuk, ikut! Nah, kita akan bahas mengenai asal mula makhluk hidup terlebih dahulu. Nah, dulu, bumi merupakan tempat yang tak layak huni bagi makhluk hidup pada saat ini. Hingga pada suatu masa setelah terjadi banyak peristiwa di atmosfer sana, maka muncullah makhluk hidup pertama karena didukung adanya atmosfer yang baik, sehingga mendukung adanya kemunculan makhluk hidup sekitar 3,85 tahun yang lalu. Nah, makhluk ini simple, dia tidak aneh-aneh, tidak kompleks bentuknya. Hingga seiring berjalannya waktu, makhluk hidup menjadi lebih kompleks susunan tubuhnya. Hingga pada suatu masa, di masa Paleozoikum, di mana bumi saat itu didominasi oleh air, maka hewan-hewan tersebut tinggallah di air. Teman-teman bisa lihat, ini contoh hewan-hewannya. Nah, hingga pada suatu masa, di masa Devon, organisme tersebut berpindah dari perairan ke daratan. Nah, kira-kira apa sih hewan yang dekat dengan perairan ke daratan? Yaitu adalah hewan-hewan amfibi. Nah, hewan amfibi ini sangat mendominasi dunia pada masa Devon. Hingga pada suatu masa muncullah lagi organisme yang baru, yaitu adalah reptilia. Nah, reptilia ini kita kenal sebagai apa?
dinosaurus yang perkasa, yang sangat besar, yang kita kenal telah menjelajah dunia dalam waktu yang sangat lama. Terjadi pada masa Mesozoikum. Kita lanjut ke masa berikutnya, yaitu masa Kenozoikum. Di masa ini, bukanlah lagi reptilia yang menguasai dunia, melainkan adalah para mamalia. Mamalia, dan mamalia hingga saat ini. Nah, kira-kira kenapa dinosaurus yang begitu perkasa tak mampu lagi hidup di dunia, padahal dia perkasa dan sangat kuat serta bertubuh sangat besar. Nah, di sini evolusi tidak bermain yang kuatlah yang menang, melainkan yang mampu beradaptasi ialah yang dapat mempertahankan kehidupannya, mempertahankan spesiesnya, sehingga ia terus mengalami perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan spesies ini memunculkan banyak spesies yang baru, yang berakam, sehingga kita mengenal adanya keanekaragaman hayati. Nah, selain itu kita dapat juga menelisik di awal tadi, makhluk hidup muncul dari hewan yang simple, bakteri, ikan-ikan, amfibi, reptil, dan juga mamalia. Jika dirunut, mereka semua berasal dari satu nenek moyang yang sama. Kita mengenal dengan istilah common ancestor. Nah, itulah dulu mungkin mengenai pengertian evolusi. Kami harap teman-teman dapat memahaminya, sehingga kita dapat meloncat ke materi berikutnya mengenai teori-teori evolusi milik para tokoh evolusi terkenal. Nah, kita akan bahas di bab kedua. Yuk, mari kita. Di bahasan bab kedua ini, kita akan membahas teori-teori evolusi dari para tokohnya. Nah, yang pertama, kita akan bahas mengenai teori evolusi Lamarck. Pencetusnya adalah Jean Baptiste Lamarck. Nah, Lamarck memiliki teori evolusi bernama prinsip pakai dan tidak dipakai. Nah, teori ini terkenal dengan contohnya yaitu jerapah. Kita tahu jerapah ya, berleher pendek dan juga berleher panjang. Nah, kalau Lamarck itu berteori bahwasanya prinsip pakai dan tidak dipakai itu membuat jerapah dari yang berleher pendek memiliki leher yang panjang. Karena mereka harus meraih apa? Makanan yang tinggi. Dengan begitu leher mereka menjadi panjang. Nah, teori ini kemudian diperdebatkan. Kemudian ada pula tokoh-tokoh teori evolusi berikutnya, yaitu Alfred Russel Wallace dan juga Charles Darwin. Nah, Alfred Russel Wallace adalah salah satu tokoh yang juga terkenal dalam membagi flora dan fauna di Indonesia. Kita dapat lihat di sini ada peta pembagian wilayah Indonesia berdasarkan flora faunanya. Nah, Alfred Russel Wallace menemukan bahwasanya fauna yang ada di barat Indonesia mirip dengan fauna yang ada di benua Asia. Dan yang ada di benua Australia itu mirip dengan Indonesia di bagian timur. Nah, Alfred Russel Wallace ini berpikiran, apakah jangan-jangan flora dan fauna yang ada di Indonesia itu berasal dari Asia dan Australia dengan berbagai macam perbedaan yang mempengaruhinya. Ada modifikasi di dalamnya. Nah, kemudian ada pula Charles Darwin. Ia juga merupakan salah satu tokoh teori evolusi yang mengarungi dunia. Teman-teman bisa lihat di sini ada peta dunia yang diarungi pulau-pulau. Nah, salah satu pulau yang berkesan bagi Charles Darwin adalah Kepulauan Galapagos. Nah, di Kepulauan Galapagos ini dia menemukan hewan-hewan yang tidak bisa kita temui di belahan dunia manapun. Nah, salah satu contoh yang terkenal adalah burung finch dan juga kura-kura Galapagos. Nah, dari burung finch sendiri, mereka memiliki beraneka ragam paruh. Ada yang kuat, ada yang panjang, ada yang pendek. Begitu pula juga dengan kura-kura Galapagos. Ada yang berleher pendek dan juga ada pula yang berleher panjang.
Nah, perbedaan-perbedaan ini memunculkan sebuah teori dari Charles Darwin. Apakah mereka semua berasal dari satu spesies yang sama, yang kemudian mengalami modifikasi? Nah, temuan dari kedua penemu di belakang saya ini menemukan sebuah teori yang bernama penurunan dengan modifikasi. Dalam bukunya, Darwin tidak pernah menjelaskan atau memberikan istilah evolusi, melainkan penurunan dengan modifikasi. Oke, ada sedikit tambahan mengenai ini ya, teori dari evolusi Lamarck dan juga Darwin. Untuk sekedar tambahan materi saja. Kita akan mulai dulu dari prinsip teori evolusi Lamarck lebih lengkapnya ya. Jadi Lamarck ini memiliki dua prinsip dalam teori evolusinya, yaitu prinsip dipakai dan tidak dipakai, atau bahasa Inggrisnya use and disuse gitu ya, yang sudah kita bahas, dan juga prinsip pewarisan karakter yang diperoleh. Nah, kira-kira apa sih penjelasannya? Penjelasannya adalah untuk prinsip dipakai dan tidak dipakai, ibaratnya jika ada organ yang itu sering dipakai, maka itu akan mengalami pembesaran atau peningkatan, atau ya peningkatan fungsi lah. Misalnya contohnya pada jerapah tadi ya, kalau dia sering menjulurkan lehernya menjadi lebih panjang, ya ada peningkatan lah di situ. Begitu juga sebaliknya, yaitu tidak dipakai. Misalnya suatu organ itu jarang atau tidak pernah dipakai, maka dia akan mengalami penyusutan atau penurunan fungsi. Jadinya dia malah ibaratnya terresidu gitu ya, atau terkikis gitu ya fungsinya, atau mungkin tidak lagi optimal fungsinya. Nah, untuk prinsip yang kedua, ini ada prinsip pewarisan karakter yang diperoleh, itu adalah perubahan sifat yang didapatkan oleh suatu individu semasa hidupnya, atau pada prinsip pertama tadi, prinsip dipakai atau tidak dipakai, itu akan diwariskan keturunannya. Jadi keturunannya itu tidak perlu memulai dari awal lagi, tetapi sudah mewarisi sifat dari leluhurnya. Jadi misalnya pada jerapah itu lehernya sudah panjang, nanti turunannya itu tidak perlu mulai dari awal lagi, dari leher pendek, tetapi sudah otomatis memiliki leher yang panjang. Jadi dia tidak harus mulai dari awal. Nah, namun akan tetapi teori evolusi Lamarck ini berhasil dibantah. Nah, kira-kira oleh siapa nih? Ada yang tahu? Yang membantah evolusi Lamarck itu adalah August Weismann di eksperimennya, yaitu menggunakan tikus ya. Jadi Weismann ini memotong ekor tikus betina dan jantan, yang mana kemudian itu dikawinkan hingga generasi ke-19. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat gambarannya, ada tikus jantan dan betina, yang mana ekornya ini diamputasi dan dikawinkan sebanyak 19 generasi ya. Tapi hasilnya selalu saja sama, yaitu offspring ini ya, atau keturunannya itu kembali memiliki ekor yang utuh. Padahal kalau di prinsip yang dimiliki Lamarck tadi, di prinsip kedua, seharusnya keturunannya itu sudah tidak lagi memiliki sifat dari leluhurnya atau orang tuanya atau induknya gitu ya. Tetapi di sini dibuktikan bahwasanya anaknya masih tetap memiliki bahkan sampai generasi ke-19. Nah, dari hal itu maka teori evolusi Lamarck ini akhirnya terbantah. Nah, namun ada nih teori yang sampai sekarang ini masih relevan atau masih lolos uji ibaratnya uji tes atau uji teori. Itu teori evolusi milik siapa? Yang kita gunakan dan kita pakai sampai saat ini itu milik evolusi dari Darwin, atau prinsip teori evolusi dari Darwin. Nah, kira-kira bagaimana sih sebenarnya awal mulanya? Ini dimulai dari hasil pengamatan Darwin yang kemudian nanti disimpulkan. Nah, jadi ada 4 hasil pengamatan Darwin dari ekspedisinya ya, untuk kemudian menghasilkan karyanya di The Origin of Species. Hasil pengamatan yang pertama itu adalah setiap populasi itu memiliki variasi di dalam individunya. Jadi misal ada warnanya yang beda, rambutnya yang bermacam bentuknya, ada yang warna rambutnya berbeda, ada yang rambutnya pendek, keriting, lurus, tingginya juga bermacam-macam. Itu salah satu bentuk variasi ya. Kemudian di pengamatan yang kedua, ini adalah sifat-sifat makhluk hidup itu diwariskan dari orang tua atau induk ke keturunannya. Jadi teman-teman tahulah di dalam ilmu genetika ya, kita itu memiliki sifat campuran dari ayah dan ibu kita. Nah, itu sudah jadi rahasia umum ya. Yang ketiga, ini semua spesies itu mampu menghasilkan keturunan yang lebih banyak daripada daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu, di poin pengamatan yang keempat, karena daya dukung lingkungan itu tidak mencukupi, maka
pasti akan ada individu yang tidak dapat bertahan hidup, entah karena kelaparan, karena mungkin penyakit, atau mungkin diburu oleh para predator. Ya. Nah, dari keempat hasil pengamatan ini, Darwin menyimpulkan 2 poin. Yang pertama adalah individu-individu dengan sifat warisan yang menguntungkan itu akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan dan bereproduksi lebih banyak dibanding individu yang lain. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu atau makhluk hidup yang itu lebih menguntungkan sifatnya untuk dia dapat bertahan hidup di alam, dia akan bertahan hidup lebih baik. Nah, gitu. Karena dia bertahan hidup lebih baik, maka reproduksinya juga lebih baik atau lebih banyak daripada individu yang mungkin sifatnya tidak menguntungkan. Dan yang poin kedua, karena kemampuan tiap individu itu untuk bertahan hidup tidak setara, maka yang mampu bertahan itu adalah yang memiliki sifat menguntungkan atau sifat yang adaptable atau mampu beradaptasi dengan baik. Bukan yang paling kuat ya, bukan sifat yang kuat, tapi sifat yang menguntungkan untuk suatu makhluk hidup itu bertahan hidup. Ini adalah beberapa karya dari Charles Darwin. Nah, yang paling terkenal adalah karyanya dalam The Origin of Species. Nah, di sini selain ia tidak mengatakan adanya istilah evolusi, ia juga mengatakan bahwasanya manusia bukanlah keturunan dari kera. Kata keturunan dari kera adalah muncul akibat adanya miskonsepsi kita dalam memahami apa itu evolusi. Nah, dalam bukunya juga, ia juga menjelaskan tentang mekanisme-mekanisme evolusi yang ia pahami, yaitu dengan konsep seleksi alam. Nah, di bab 3 ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih mekanisme dan mengapa makhluk hidup itu berevolusi atau berubah dari generasi ke generasi. Atau tadi kita sebutnya dari satu spesies bisa berubah menjadi beragam spesies. Nah, kita akan menikmati sambil menonton, mengamati kelinci-kelinci yang lucu di bawah ini. Seperti yang sudah disampaikan di awal, pada teori evolusi milik Charles Darwin, dalam bukunya Origin of Species, evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari adanya seleksi alam? Oke, yang pertama adalah karena adanya mutasi. Nah, mutasi ini sering disalahartikan karena kita selalu mengartikan mutasi sebagai hal yang buruk. Padahal mutasi tidaklah selalu berarti buruk. Kadang ia justru memberikan sebuah kebaikan, atau lebih banyak mutasi menjadikan kita tidak berdampak apa-apa atau bahkan sifatnya netral. Nah, untuk memenuhi seleksi alam ada 4 syarat yang harus dipenuhi dari apa yang telah dikembangkan oleh Charles Darwin. Syarat yang pertama adalah dalam satu spesies harus terjadi adanya variasi dalam suatu populasi. Nah, kita dapat memisalkan dengan contoh kelinci ini. Nah, kelinci-kelinci ini berada di dalam satu spesies yang sama. Akan tetapi mereka bervariasi. Nah, jadi syaratnya adalah dalam satu spesies, dalam populasinya harus memiliki variasi. Ada yang berwarna hitam, putih, belang hitam putih, dan putih. Yang kedua, syaratnya adalah dalam suatu populasi spesies yang sama, tidak seluruh anggotanya dapat bertahan hidup hingga masa kematangan atau usia produktif. Misalnya, para kelinci ini terlihat sedang bersembunyi ke dalam lubang gitu ya, dalam gua. Nah, di sini misalnya ada mangsa gitu, sebuah burung hantu memangsa para kelinci tersebut. Akan tetapi tidak seluruh kelinci dapat kesempatan untuk bersembunyi. Kita lihat misalnya di belakang sana ada kelinci hitam yang tertinggal. Nah, ia dapat menjadi kemungkinan bahwasanya ada kelinci yang mengalami kekurangan fisik. Nah, kelinci-kelinci semacam ini dialah yang akan diburu oleh burung hantu, sehingga ia tidak dapat bertahan hidup dengan baik. Nah, di lain hal, selain adanya predator, kelinci tidak dapat bertahan hidup karena misalnya ada penyakit ataupun hal lain, misalnya diburu oleh manusia. Nah, syarat yang ketiga adalah harus ada sifat yang diunggulkan. Misalnya, ada kelinci berwarna putih dan berwarna hitam. Di malam hari, kelinci yang berwarna putih akan lebih terlihat daripada kelinci yang berwarna hitam. Sehingga burung hantu tersebut akan lebih mudah memangsa kelinci berwarna putih. Sehingga kelinci berwarna hitam dapat bertahan hidup lebih baik daripada kelinci berwarna putih. Nah, syarat yang keempat, ini adalah syarat yang paling menentukan, yaitu adalah harus ada
pewarisan sifat dari generasi ke generasi. Nah, salah satu penyeleksi paling umum dari setiap organisme adalah bagaimana betina memilih pejantan. Di sini kita dapat melihat jika di malam hari tadi keunggulan kelinci berwarna hitam tidak terlihat pandangannya oleh burung hantu, sehingga betina akan lebih memilih kelinci yang mampu bertahan hidup. Otomatis kelinci-kelinci ini di masa depan akan didominasi oleh kelinci berwarna hitam, karena betina kurang menyukai kelinci berwarna putih karena ia tidak dapat bertahan hidup lebih baik daripada kelinci yang berwarna hitam. Nah, begitulah mekanisme seleksi alam dalam menyebabkan evolusi, perubahan generasi ke generasi dari yang bermacam variasinya menjadi variasi baru sesuai dengan lingkungannya, dengan alamnya, sehingga itulah disebut dengan seleksi alam. Dari bahasan mengenai seleksi alam tadi yang sudah kita bahas, kita dapat menelisik kembali teori-teori dari para tokoh evolusi, dari Darwin dan juga dari Lamarck yang paling terkenal tentang evolusi jerapah. Kalau di Lamarck ada prinsip use and disuse, pakai dan tidak dipakai. Konsepnya kalau dari jerapah adalah ada jerapah yang berleher pendek karena dia harus meraih ranting pohon yang tinggi untuk mencari makan. Dia harus menjulurkan leher. Dengan semakin ia menjulurkan leher, lehernya bertambah panjang, sehingga keturunannya, anak-anaknya berleher panjang. Nah, kalau Darwin, ia tidak setuju dengan hal tersebut. Darwin lebih percaya bahwa ada ikut andil alam dalam proses evolusi, sehingga ia menyebutnya dengan seleksi alam. Kalau Darwin, dalam konsepnya pada jerapah, dulunya ia percaya jerapah memang ada variasinya. Seperti tadi syarat pertama, harus ada variasi dalam satu spesies. Ada jerapah berleher panjang dan berleher pendek. Nah, dalam persaingannya mencari makan, jerapah berleher panjang ini lebih menang daripada yang berleher pendek. Akhirnya yang berleher pendek ini harus berkurang. Sehingga sekarang kita hanya dapat menemui jerapah yang berleher panjang. Tapi muncul kembali pertanyaan baru. Apakah hanya faktor makanan saja yang menyebabkan proses evolusi itu terjadi? Jawabannya adalah tidak. Coba teman-teman lihat video di bawah ini. Bawah ini ya, coba perhatikan. Kita dapat melihat ada dua jerapah yang saling bertarung. Nah, terlihat ya di sini, mereka bertarung menggunakan lehernya. Seakan-akan lehernya ini adalah sebuah cambuk. Nah, teman-teman kalau bermain cambuk gitu ya, cambuk yang panjang dan cambuk yang pendek, lebih sakit yang apa? Cambuk yang panjang. Nah, cambuk yang panjang ini otomatis akan lebih menyakitkan, lebih mampu melumpuhkan yang pendek. Nah, kira-kira nih, mereka cambuk-cambukan ini untuk apa sih? Untuk bertarung. Bertarung itu untuk apa? Untuk pamer. Pamer ke siapa? Ke lawan jenis. Siapa? Betina. Nah, itu menu syarat keempat tadi ya, harus ada sifat yang diunggulkan. Dan penyeleksi alam yang paling umum ditemui di tiap organisme adalah apa? Betina. Dia suka pilih-pilih urusan ini. Mana sih yang lebih baik, mana sih yang dapat bertahan hidup. Nah, kebetulan karena jerapah berleher panjang ini lebih mengesankan gitu ya, dia dapat menang. Akhirnya para betina ini memilih jerapah yang berleher panjang. Nah, itu adalah bagaimana mekanisme seleksi alam. Karena kalau dipikir-pikir, kalau hanya menggunakan faktor makanan saja, kita masih dapat melihat ada hewan-hewan di Afrika sana, tempat tinggalnya jerapah. Masih ada zebra, antelop, dan lain sebagainya yang masih dapat menjangkau makanan-makanan yang ada di tempat rendah. Harusnya jerapah tidak dapat mendapat pengecualian atas alasan makanan tersebut. Jadi akan ada banyak faktor yang mendukung terjadinya evolusi dari adanya seleksi alam. Itu adalah bahasan mengenai teori-teori dan mekanisme seleksi alam. Nah, kira-kira nih, teman-teman udah dijelasin panjang lebar tadi ini, percaya nggak kalau evolusi itu ada? Nah, kalau nggak percaya, kita akan bahas di bukti-bukti evolusi. Karena kita cenderung nggak percaya kalau tidak ada bukti. Nah, makanya kita akan bahas bukti-bukti evolusi di bab selanjutnya. Yuk kita ke tempat pamer bukti-bukti evolusi. Di bab
keempat ini kita akan bahas mengenai bukti-bukti evolusi. Nah, bukti evolusi pertama yang paling mudah kita temui dan yang paling kuat buktinya adalah bukti fosil. Nah, teman-teman dapat lihat ini adalah salah satu contoh bukti fosil dari fosil gajah. Nah, apa sih itu fosil? Fosil ini adalah proses pembatuan dari suatu makhluk hidup karena masuknya mineralisasi. Nah, fosil ini tidak selalu melulu tentang tulang. Bisa jadi jejak kehidupan, seperti misalnya jejak kaki, ataupun mungkin spora pada tumbuhan, ataupun bunga, dan sebagainya. Bahkan kotoran pun bisa menjadi fosil sebagai bukti evolusi. Nah, fosil sendiri yang ada di Museum Sangiran ini tidak seluruhnya adalah fosil yang asli. Ada fosil replika-replika yang digunakan untuk menunjang adanya edukasi. Menyinggung tentang fosil, nah, kita akan bahas tentang koleksi fosil ya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa koleksi fosil dari pertama kita video mulai tadi sampai sekarang. Teman-teman pasti sudah banyak melihat ada banyak fosil. Nah, fosil-fosil yang ada di museum tidak seluruhnya merupakan fosil asli. Beberapa fosil adalah fosil replika atau bahkan mungkin bukan asli dari Sangiran. Tetapi fosil tersebut diadakan untuk menunjang adanya kebutuhan pendidikan atau edukasi. Nah, kira-kira kenapa sih tidak seluruh fosil itu asli atau ditunjukkan? Karena beberapa fosil sangatlah rapuh, sehingga dia harus disimpan dalam penyimpanan yang baik. Nah, ada juga nih beberapa fosil yang boleh kita pegang. Contohnya seperti pada video pembukaan tadi. Nah, kalau fosilnya boleh dipegang, berarti fosil itu bisa jadi dua kemungkinan. Memang fosilnya baik untuk kita pegang atau alias kuat, ataupun itu merupakan fosil replika, sehingga aman-aman saja untuk kita pegang. Kita akan bahas sedikit lagi mengenai fosil. Dalam pencarian fosil, tidak bisa hanya dari biologi saja. Perlu ada banyak pihak yang ikut andil dalam pencariannya. Dari ilmu sejarah, geografi, maupun geologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pencarian fosil ini, terutama di Sangiran, ada sedikit cerita. Bagaimana sih Sangiran itu kemudian bisa menjadi surga atau tempat yang favorit bagi para peneliti untuk mencari fosil manusia purba di sini. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Nah, terbentuknya kubah Sangiran. Yang pertama adalah bahwasanya Sangiran dulunya itu merupakan dataran garis vertikal gitu ya. Ibarat wafer tenggo yang berlapis-lapis letusannya itu, ini hanya berupa satu lapis saja. Orang-orang belum tahu bahwasanya dulu di Sangiran itu di bawahnya ada banyak lapisan. Hingga pada suatu saat ada tenaga eksogen dan endogen yang mendorong dari kanan kiri ini dan juga dari bawah ke atas, sehingga terbentuklah semacam kubah, sehingga disebut kubah Sangiran. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu terjadi erosi, sehingga kubah yang tadinya melembung ini atau cembung itu tersingkap bagian dalamnya. Nah, kemudian baru diketahui bahwasanya di dalamnya ini ada banyak lapisan, yang mana di sini ternyata ada banyak organisme atau fosil-fosil yang telah membatu yang dapat kita temui dan kita teliti. Ibarat kalau tenggo udah patah gitu ya, kita bisa lihat banyak lapisan di dalamnya. Nah, kita akan bahas apa aja sih lapisan-lapisannya dan apa aja organisme yang ada di dalamnya. Nah, silahkan teman-teman ikuti saya. Di belakang saya ini ada batuan-batuan atau lempeng-lempeng yang ada di setiap lapisan yang bisa ditemui di Sangiran. Yang pertama adalah lapisan pada formasi Notopuro. Teman-teman bisa lihat ya di sini bentukannya seperti abu vulkanik ya. Karena memang pada dasarnya formasi Notopuro ini merupakan formasi di mana di sini banyak terjadi endapan vulkanik. Karena pada masanya banyak terjadi aktivitas vulkanik. Nah, pada lempengan ini atau formasi ini tidak dapat ditemui fosil apapun karena mungkin banyak aktivitas vulkanik tadi. Nah, di bawahnya ada formasi Kabuh. Nah, ini terlihat seperti tanah pada umumnya ini. Pada masa ini, formasi Kabuh ini kita banyak dapat menemui Homo erectus
fosil-fosil Homo erectus ini ditemui pada formasi Kabo. Diperkirakan pada formasi Kabo ini dulunya merupakan padang sabana, tempat tinggal para Homo erectus. Nah, kemudian kita turun lagi, ada formasi Pucangan. Nah, batunya gelap ya, terlihat seperti batuan semen, karena di sini merupakan lapisan di mana pada masanya merupakan rawa yang luas serta lahan-lahan gambut, sehingga ketika dia mengeras dia menjadi sebagaimana layaknya sebuah semen. Di bawahnya kita bisa melihat ada banyak fosil-fosil atau bentukan-bentukan menyerupai kerang. Nah, karena ini memang merupakan fosil dari foraminifera atau kerang-kerangan. Nah, disinilah diperkirakan bahwasanya dulunya Sangiran itu merupakan kawasan berair, atau bahkan kalau teman-teman ke bawah lagi, formasi Kalibeng dan sebawahnya, ini menyerupai lautan atau batuan-batuan lempengan yang ada di lautan. Nah, kalau teman-teman telisik lagi dari awal bahwa ini terjadi banyak perubahan. Nah, kalau ada banyak perubahan, otomatis ada juga perubahan yang terjadi pada organismenya. Nah, semakin tua umur lempeng, maka semakin dalam pula berdasarkan ilmu geologinya. Maka kita bisa telisik bahwasanya dulunya Sangiran ini merupakan laut yang lambat laun berubah menjadi pegunungan seperti Sangiran pada saat ini. Nah, organismenya apa aja sih? Nah, kita akan bahas di berikutnya. Nah, ini ya yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya di sini di paling atas tadi, bawahnya Notopuro, karena di Notopuro tadi ada fosil ya, banyak ditemukan fosil Homo erectus, sehingga di sini digambarkan ada tengkorak bagian belakang dari Homo erectus. Nah, di bawahnya ada kaki dan geraham gajah dan hewan-hewan lain sebagainya, hingga yang bagian paling bawah ini kita dapat menemui banyak foraminifera atau kerang-kerangan. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya banyak terjadi perubahan dan kehidupan di Sangiran. Seperti sebagaimana pada tanah tadi, semakin dalam maka semakin tua pula umurnya, maka semakin dalam pula umur dari tiap makhluk hidup ini juga semakin tua juga perkiraan kehidupannya. Jadi kemudian ini adalah hewan atau organisme yang paling muda yang pernah tinggal di Sangiran, dan yang paling di bawah ini adalah hewan yang sudah paling lama pernah tinggal di Sangiran atau hidup pada Sangiran generasi paling tua. Selain fosil sebagai bukti evolusi, ada pula beberapa bukti evolusi yang mampu mendukung fakta bahwa evolusi itu memang ada. Nah, beberapa di antaranya adalah homologi dan analogi. Tapi karena adanya keterbatasan fenomena yang bisa kita temui di museum, kita perlu menggunakan buku. Nah, ini adalah buku Campbell, buku biologi jilid 3. Di sini kita akan menemukan materi evolusi. Nah, kita akan pelajari apa itu homologi dan analogi. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas apa sih itu homologi. Nah, homologi ini adalah mudahnya adanya persamaan struktur, namun memiliki perbedaan fungsi. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dalam homologi, kita dapat melihat contohnya di sini, ada sayap kelelawar, ada sirip ikan paus, ada kaki kucing, dan juga tangan manusia. Nah, keempat struktur ini memiliki struktur dasar yang sama. Kalau teman-teman perhatikan, lihat ya, ada warna-warna yang menunjukkan bahwa mereka ini memiliki struktur dasar yang sama. Ibaratkan mereka ini memiliki satu nenek moyang yang sama, sehingga mereka memiliki struktur dasar yang sama. Nah, akan tetapi mereka itu memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya pada manusia, ini bagian tangannya digunakan untuk menggenggam atau mencengkram sesuatu. Sedangkan pada kaki kucing ini digunakan untuk berjalan.
Dan pada sirip ikan paus ini digunakan untuk menyelam di dalam air, dan sedangkan pada sayap kelelawar ini digunakan untuk terbang. Nah, gitu ya. Jadi mudahnya adalah ada persamaan struktur namun memiliki fungsi yang berbeda. Dan itulah yang disebut dengan homologi. Nah, teman-teman kalau kurang jelas bisa lihat di sketsa layar yang ada di belakang. Nah, tadi itu homologi ya. Nah, sekarang gimana nih kalau analogi? Nah, kalau analogi itu adalah kebalikan dari homologi. Misalnya nih, kalau tadi homologi adalah adanya persamaan struktur atau struktur dasar namun memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kalau analogi itu dibalik. Ada fungsi yang sama tetapi strukturnya berbeda. Misalnya kita bandingkan kaki-kaki pada hewan-hewan besar seperti mamalia, itu ada gajah, harimau, kucing. Ini kan kakinya digunakan untuk berjalan. Kita bandingkan dengan misalnya semut, mungkin belalang, dan juga laba-laba gitu ya. Mereka struktur itu berbeda kan? Berbeda jauh kan? Antara insekta itu ya, serangga juga dengan mamalia. Tetapi mereka memiliki fungsi yang sama. Untuk apa? Berjalan. Nah, ini ya. Jadi ini bahasan mengenai perbedaan antara homologi dan analogi. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, ada sedikit tambahan mengenai asal-usul struktur homologi dan juga struktur analogi ya. Nah, kira-kira apa sih asal-usulnya atau dari mana sih asal-usul dari struktur-struktur tersebut? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai struktur homologi. Untuk struktur homologi ini muncul ya akibat adanya perbedaan kondisi alam yang menyebabkan sekelompok makhluk hidup yang dulunya berasal dari satu nenek moyang yang sama, ini mengalami perubahan struktur dan fungsi untuk menyesuaikan kondisi alam. Teman-teman bisa perhatikan yang sudah di highlight warna kuning, biru, dan hijau ya. Ini untuk mempertegas apa yang perlu teman-teman pahami, yaitu adanya perbedaan kondisi alam. Jadi mereka ini mengalami tekanan dari kondisi alam yang berbeda. Padahal mereka ini dulunya satu nenek moyang yang sama atau satu spesies yang sama. Tetapi karena adanya kondisi alam yang berbeda, mereka ini mengalami perubahan struktur atau fungsi, sehingga mereka menjadi spesies yang baru. Nah, jadi pola evolusi ini itu disebut juga dengan pola evolusi divergen. Contohnya apa? Yaitu pada burung finch. Teman-teman bisa lihat ini di bawah ada gambar paruh-paruh ya, kepala burung finch, bermacam-macam spesies burung finch yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda. Ada yang untuk makan pohon-pohonan, terus yang memakan biji, serangga, buah, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau ditelisik, mereka ini dulunya berasal dari satu spesies yang sama, atau burung finch itu sendiri itu satu burung finch pada dulunya. Namun kemudian berkembang menjadi beragam spesies. Itu ya. Nah, lalu apa nih struktur analogi? Nah, kalau struktur analogi ini muncul akibat adanya tekanan dari seleksi alam yang sama. Beda ya dengan homologi tadi. Kalau homologi tadi adanya perbedaan kondisi alam. Kalau yang analogi ini seleksi alam yang sama pada spesies yang berkerabat jauh atau bukan dari satu nenek moyang yang sama. Intinya kebalikan dari homologi ya. Kalau homologi tadi satu nenek moyang yang sama, kalau analogi ini berbeda nenek moyangnya. Tetapi walaupun mereka berbeda nenek moyangnya, mereka ini mengalami tekanan seleksi alam yang sama. Tekanan alam yang sama ini menyebabkan mereka memiliki struktur tubuh dengan fungsi yang mirip atau sama. Itu ya. Jadi kayaknya mereka ini bukan suatu spesies, tapi kok punya struktur atau tubuh dan fungsinya itu sama. Nah, pola evolusi ini disebut juga dengan pola evolusi konvergen. Ini contohnya ada pada Ichthyosaurus, ada hiu, dan juga lumba-lumba. Kalau teman-teman perhatikan, mereka ini memiliki struktur tubuh yang sama, yaitu berbentuk seperti apa? Torpedo ya. Torpedo ini berfungsi untuk mereka ini bergerak cepat di dalam air ya, entah itu untuk memangkat mangsa ataupun lari dari predator. Nah, kalau teman-teman telisik, mereka ini berasal dari nenek moyang yang berkerabatnya itu jauh sekali. Kita lihat pada tingkat kingdom ya, misalnya. Pada tingkat kingdom, Ichthyosaurus, Saurus ini kan biasanya identik dengan apa? Reptilia ya, dinosaurus gitu ya. Kalau hiu, ikan ya ini, Pisces. Sedangkan lumba-lumba,
teman-teman tahu lumba-lumba ini mamalia ya. Nah, jadi mereka ini berasal dari spesies atau kerabat spesies yang jauh, tetapi memiliki fungsi dan struktur yang sama. Selain contoh-contoh di atas, ada lagi bukti evolusi yang selanjutnya, yaitu adalah struktur atau organ vestigial. Nah, kira-kira apa sih itu struktur atau organ vestigial? Nah, kita akan menjelaskan dengan melihat fenomena yang ada di belakang kita ini. Nah, di sini ada fosil dari gajah purba. Nah, diceritakan bahwasanya dulu Sangiran ini pernah dihuni oleh 3 generasi gajah. Nah, teman-teman bisa lihat dari ketiga gajah tersebut memiliki bentuk panjang gading yang berbeda-beda pula. Nah, ini adalah fosil ya dari gajah purba tersebut. Sangat panjang, lebar, dan besar. Berbeda dengan gajah yang sudah kita temui sekarang atau generasi yang lebih modern. Nah, kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi? Jawabannya sudah pernah kita bahas pada materi mekanisme evolusi, yaitu adanya seleksi alam. Nah, diperkirakan nih, dulunya gajah-gajah yang memiliki gading yang besar ini memiliki predator yang besar pula. Sehingga mereka harus memiliki mekanisme, yaitu dengan memiliki gading yang besar. Nah, karena seiring waktu predatornya juga mungkin menyusut, maka gading gajah juga ikut menyusut sebagai alat pertahanan diri. Nah, adanya penyusutan dari sebuah struktur ini disebut dengan struktur vestigial. Namun, apakah selalu tentang menyusut? Ada pula juga yang kehilangan fungsinya. Nah, contohnya pada apa? Pada paus. Kita buka buku lagi ya. Di sini adalah perkembangan paus dari generasi ke generasi. Kita tahu paus ini dulunya adalah mamalia. Sama seperti mamalia pada umumnya, tinggal di daratan. Memiliki 4 kaki, sebagaimana mamalia yang kita ketahui saat ini. Nah, namun mereka harus menyusut bagian tungkai kaki belakangnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini, kaki mereka mengalami penyusutan. Kenapa? Karena mereka harus menyesuaikan dengan alamnya, yaitu lingkungan air. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya tungkai kaki belakang yang dulunya ini ada telah hilang atau menyusut, atau bahkan sudah kehilangan fungsinya. Nah, ada juga lagi contoh yang lain, yaitu pada ular. Teman-teman tahu ular? Nah, ular itu reptil. Dulunya dipercayai merupakan hewan yang mirip dengan kadal, berkaki 4. Nah, namun adanya tekanan dari alam menyebabkan ia mampu bergerak lincah tanpa harus menggunakan kakinya, sehingga kakinya mengalami penyusutan, baik kaki bagian depan maupun kaki bagian belakang. Kalau tungkai gajah tadi hanya kehilangan tungkai bagian belakang, kalau ular kehilangan tungkai bagian belakang dan juga tungkai bagian depan. Nah, kira-kira nih, kalau di manusia ada nggak sih organ atau struktur vestigialnya? Nah, coba teman-teman diskusikan bersama rekan di sebelahnya. Setelah kita membahas semua keempat bab yang sudah kita jelaskan di awal tadi, kita akan bahas inti dari video ini, yaitu mengenai kontroversi miskonsepsi pemahaman evolusi manusia. Nah, di belakang kita ini sudah tampak bagaimana gambaran proses evolusi menuju manusia modern. Nah, kira-kira teman-teman merasa aneh nggak dengan gambar ini? Kenapa gambar ini selalu saja muncul ketika kita membahas evolusi manusia? Nah, disinilah letak kontroversi itu. Di sini letak miskonsepsi tersebut. Kita akan bahas satu demi satu apa saja kontroversi yang menyebabkan miskonsepsi evolusi itu terjadi. Yang pertama nih, teman-teman pahami. Ini terlihat dari garis start ke garis finish. Pertanyaannya adalah, apakah evolusi itu berjalan secara linear atau garis lurus? Jawabannya
adalah tidak. Nah, hal inilah yang menyebabkan orang-orang, terutama orang awam, yang kemudian membaca atau melihat gambar ini berpikir bahwa manusia adalah keturunan dari kera. Padahal sesungguhnya hal tersebut tidaklah benar. Alangkah baiknya kita menggunakan alat penunjuk yang lebih benar, yaitu pohon filogeni. Nah, kita dapat melihat pohon filogeni pada poster yang ada di belakang ini. Yang lebih tepat adalah kita melihat evolusi bukan sebagai garis linear atau garis lurus, melainkan menggunakan apa? Pohon filogeni. Untuk memperjelas pohon filogeni, kita bisa membayangkan sebuah silsilah keluarga. Teman-teman tahu silsilah keluarga? Dari kakek buyut kita atau dari nenek kita, itu kan biasanya turun ya. Turun terus bercabang. Bercabang ada paman bibi kita, ada ayah kita, dan kemudian bercabang, dan cabangnya semakin bawah semakin banyak. Sedangkan pohon filogeni itu seperti silsilah keluarga, namun dibalik. Jadi yang menjadi pusat adalah yang di bawah. Nah, ini adalah nenek moyang kita. Kita lihat pada gambar di belakang ini, ada orangutan, gorila, simpanse, dan manusia. Nah, kita semuanya dari orangutan, gorila, dan simpanse, manusia ini memiliki nenek moyang yang sama. Ibaratkan di sini ada nenek kita. Nenek kita punya bibi, punya paman, dan punya ayah ibu kita. Ayah ibu kita melahirkan kita, manusia. Melahirkan paman dan bibi kita, melahirkan gorila dan simpanse. Sampai di sini paham? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai keturunan ayah ibu kita, sebagai manusia, merupakan keturunan paman dan bibi kita yang melahirkan kera, yaitu simpanse dan gorila? Jawabannya adalah tidak. Kita adalah keturunan dari manusia, dari ayah ibu kita. Berbeda dengan paman dan bibi kita. Nah, bisa mulai memahami ya. Di sini kita memiliki nenek moyang yang sama atau kakek nenek yang sama. Tetapi kita bukanlah keturunan dari paman dan bibi kita. Kita berkerabat dengan simpanse dan gorila. Bukan berarti kita berketurunan dengan simpanse dan gorila, karena mereka adalah keturunan dari bibi dan paman, bukan ayah dan ibu kita. Tapi kita punya nenek yang sama, nenek moyang yang sama. Bisa dipahami ya? Coba kalau teman-teman belum bisa paham, di restart sebentar, kemudian dipahami kembali. Nah, kira-kira kenapa sih pemikiran yang kurang tepat ya mengenai evolusi itu berjalan secara linear atau lurus itu masih terjalin hingga saat ini, terutama pada manusia? Ini bisa disebabkan ya karena kita ini kurang menelisik organisme atau makhluk hidup yang lain. Kita selalu fokus pada manusia dan kera. Padahal kalau kita lihat-lihat masih banyak hewan lain yang bisa kita jadikan referensi untuk itu memperjelas bahwasanya evolusi itu tidak berjalan secara linear. Teman-teman perhatikan di belakang saya ini, di poster yang sudah kita jelaskan di awal tadi, ada berbagai macam hewan. Tadi ada perkembangan dari bakteri menjadi hewan tinggal di laut, amfibi, reptil, dinosaurus, dan sekarang akhirnya dunia ini didominasi oleh para mamalia. Atau kita mengenal istilahnya di materi keanekaragaman itu dengan 5 kingdom gitu ya. Nah, dari kelima kingdom ini, kalau evolusi itu berjalan secara linear, harusnya kelima kingdom ini menjadi satu, menjadi sempurna, menjadi apa? Manusia. Tetapi kenyataannya masih ada, mereka sampai sekarang masih ada hewan-hewan yang punah, seperti mungkin dinosaurus tadi ya. Mereka tidak mampu bertahan hidup di alamnya. Tetapi ada juga yang mampu bertahan atau bahkan sekarang mendominasi. Seperti apa? Mamalia. Nah, coba teman-teman korelasikan hal yang sudah saya sampaikan ini dengan apa yang terjadi pada evolusi manusia. Apakah kemudian dibenarkan bahwasanya manusia itu berasal dari kera? Nah, tadi kita sudah membahas bahwasanya alat penunjuk yang benar itu bukanlah yang tadi ya, yang seperti ini, tapi yang seperti ini.
atau kita menyebutnya dengan pohon filogeni. Karena gambaran sebelumnya tadi itu sangat-sangat rancu, terutama bagi orang-orang awam. Mereka melihatnya bahwasanya manusia itu berasal dari kera, padahal kurang tepat. Nah, selain itu kita masih ada bahasan-bahasan lain nih untuk memperjelas bahasan evolusi agar teman-teman tidak mengalami miskonsepsi lagi. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Kontroversi selanjutnya adalah pertanyaan mengenai apakah monyet atau kera mampu berevolusi menjadi kita, atau seminimal mungkin menjadi Homo erectus atau manusia homo-homo lainnya. Mampukah mereka? Nah, kita akan jawab pertanyaan tersebut setelah ini. Namun perlu saya tekankan kembali bahwasanya evolusi itu bukan menjadi yang sempurna atau yang terbaik. Evolusi adalah bagaimana kita sebagai makhluk hidup mampu bertahan diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara adaptif sehingga kita mampu melanjutkan ke generasi berikutnya. Apa gunanya kita kuat dan sempurna jika kita tak mampu bertahan dari lingkungan kita? Nah, kita kembali ke yang tadi, apakah kera atau monyet dapat berevolusi menjadi manusia? Kita akan bahas satu demi satu. Yuk, kita ikuti. Yang pertama adalah bipedalisme. Nah, kira-kira apa sih itu bipedalisme? Mau bisa perhatikan di sini ada perubahan ya dari cara bergerak dari kera ke manusia atau dari kera besar ya ke manusia. Kira-kira kenapa? Nah, jawabannya adalah karena manusia telah hidup di tanah yang lebih terhampar luas, di mana pohon-pohonan sudah jarang. Sedangkan monyet atau para kera ini masih hidup di tempat yang masih banyak pohonannya, sehingga mereka masih bergelantungan baik dengan tangannya maupun dengan ekornya pada monyet. Nah, karena manusia ini sudah tinggal di tempat tanah yang luas, mereka mengandalkan bergerak secara tegak dengan dua kaki. Nah, itulah pula yang menyebabkan manusia mengalami evolusi, yaitu bipedalisme, berjalan dengan dua kaki. Yang kedua adalah ditemukannya api. Adanya api membuat makanan yang kita makan menjadi lebih empuk. Coba teman-teman perhatikan gambar di belakang saya ini. Ini adalah gambaran bagaimana manusia purba pada zaman dahulu mencari dan memakan mangsanya. Di sini ada rusa yang dibunuh ya, kemudian dikuliti dan dimakan. Dimakan secara apa? Mentah. Nah, karena mentah, maka makhluk atau manusia purba zaman dulu memiliki mekanisme untuk makan makanan mentah. Kita tahu ya, makanan mentah itu terkenal dengan apa? Alot dan keras. Sehingga mereka memerlukan rahang atau mulut, ini ya, gigi yang keras pula dan cenderung besar. Nah, kita akan bahas lagi gimana sih ceritanya rahang ini kemudian menyusut di slide berikutnya. Nah, misalkan nih sudah ada teknologi bernama api. Nah, dengan adanya api, makanan yang kita kunyah itu jadi lebih empuk. Nah, teman bisa perhatikan di sini, ini adalah waktu ya, dari waktu ke waktu, masa lalu hingga sekarang. Nah, ini adalah kepala dari Homo erectus, tengkorak dari Homo erectus. Teman bisa perhatikan di sini rahangnya itu besar. Digunakan untuk apa tadi? Mengunyah makanan yang mentah gitu ya. Nah, di sini, sedangkan di sini ada Homo sapiens, rahangnya sudah lebih kecil. Nah, karena di sini Homo sapiens hanya perlu makan makanan yang empuk. Nah, tadi itu adalah salah satu contoh dari Homo sapiens dibandingkan dengan Homo erectus. Perbedaannya akan sangat jelas ya. Tapi teman-teman tahu nggak, kalau di Homo erectus sendiri itu sebenarnya sudah ada perubahan-perubahan yang mulai tampak. Nah, kita akan bahas, teman-teman bisa mendekat dulu. Yang pertama ini adalah Homo erectus archaik atau Homo erectus yang paling purba, paling tua umurnya. Hidup sekitar 1,8 juta hingga 900.000 tahun yang lalu. Nah, volume otaknya ini diperkirakan sekitar 870 cc. Teman-teman bisa perhatikan, sini lebih mendekat mungkin.
Teman-teman bisa lihat struktur kepalanya di sini, dahinya tampak lebih cekung ya. Dia belum datar seperti kita yang lurus seperti ini, namun dia terlihat lebih cekung. Dan di sini teman-teman bisa lihat gerahamnya ini lebih besar ya. Oke, teman-teman nanti silahkan diamati dan bandingkan ya dengan yang lebih modern. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu adalah Homo erectus typic atau yang berada di tengah-tengah. Homo erectus ini hidup sekitar 800.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Nah, di sini mulai tampak kepala ini mulai maju ya, tidak secekung yang tadi, tidak semengerucut yang tadi, dan gerahamnya ini juga lebih mulai tampak mengecil gitu ya. Nah, karena tadi dahinya udah mulai besar, diperkirakan volume otaknya juga lebih besar, sekitar 1000 cc. Nah, yang selanjutnya ini adalah manusia purba, Homo erectus progresif atau yang paling modern, Homo erectus yang paling muda. Hidup sekitar 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Nah, teman bisa perhatikan di sini, dahinya sudah mulai lebih tampak datar seperti kita ini. Perhatikan. Nah, dia lebih mulai maju gitu ya, lebih tampak datar daripada tadi yang purba tadi, yang arkaik. Jadi kan sangat-sangat tampak kerucut gitu ya. Dan juga gerahamnya ini juga lebih kecil kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini juga menandakan bahwasanya volume otak juga semakin membesar, sekitar 1100 cc. Nah, itu baru dalam satu spesies yang sama, yaitu Homo erectus. Belum ke Homo sapiens yang otomatis berlipat-lipat pertambahan volume otaknya. Selanjutnya adalah sistem berkeringat atau kita yang mau berkeringat. Teman-teman tahu nggak? Saudara kita atau kerabat kita yaitu kera atau gorila lah, let's say kita ambil contoh gorila. Teman tahu gambar gorila ya? Mereka punya rambut yang lebat. Nah, sedangkan kita atau mungkin Homo erectus ini ya, sebagai bentuk evolusi manusia gitu ya, mereka mulai mengalami penurunan rambut dari kera. Dulunya tebal, sekarang mulai menipis. Mungkin kalau dibandingkan dengan saya, mereka jauh lebih lebat ya bulunya atau rambutnya, tapi saya lebih tipis. Nah, ini adalah mekanisme evolusi berkeringat. Ini hanya dimiliki oleh manusia. Teman-teman tahu nggak? Fungsi dari keringat itu adalah mengatur suhu tubuh, di mana kita mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dingin maupun lingkungan yang panas. Saat panas, kita mengeluarkan keringat. Nah, itu adalah contoh evolusi pada manusia yang tidak dimiliki kera. Nah, dari yang sudah kita sampaikan di awal tadi, ada 4 ya, 3 lebih tepatnya. Alasan-alasan kenapa sih kera atau monyet-monyet itu tak mampu berevolusi menjadi kita, atau mungkin dalam tanda kutip manusia. Yang pertama tadi kita ingat kembali adalah karena mereka masih tinggal di alam atau lingkungan yang berupa pepohonan, sehingga mereka masih membutuhkan lengan yang panjang, kaki yang mampu mencengkram, dan juga ekor untuk bergelantungan gitu, dari pohon ke pohon. Yang kedua, masih ingat muncul teknologi berupa api. Nah, adanya api ini sangat krusial nih. Api ini membuat makanan yang sebelumnya mentah menjadi lebih empuk, yang mungkin sebelumnya rasanya kurang sedap nih. Dengan adanya api, dengan dimasak menjadi lebih sedap. Nah, karena empuk dan sedap ini, rahang yang dulunya besar untuk makan makanan yang mentah, alot, keras, menjadi lebih mudah untuk mengunyah, sehingga rahang pun menyusut. Nah, karena rahang menyusut ini, maka porsi evolusi, ya kita ambil istilah porsi evolusi ya, ini dipindahkan ke otak, sehingga otak ini menjadi lebih besar. Kita sudah lihat tadi ya perbandingan otak dari Homo erectus ke Homo sapiens atau Homo erectus arkaik ke Homo erectus yang lebih modern ya, yang progresif. Nah, yang selanjutnya adalah mekanisme berkeringat. Kita tak lagi membutuhkan rambut-rambut yang tebal ya, seperti gorila atau mungkin kera atau monyet yang lainnya. Namun kita sudah diberkahi oleh sistem berkeringat. Jadi kita tak lagi membutuhkan bulu-bulu atau rambut-rambut yang lebat.
Nah, dari segala hal tersebut, kita mau menjawab kontroversi ini mengenai apakah kera-kera tersebut mampu berevolusi menjadi kita. Mungkin bisa jadi iya apabila mereka mengalami tekanan-tekanan seleksi alam yang sama seperti kita, yang mengharuskan kita memiliki akal atau pemikiran yang cerdas, otak yang lebih bervolume. Namun kenyataannya mereka tak mengalami hal tersebut. Nah, kalau mereka tak mengalami, maka mereka tak mampu berevolusi menjadi kita. Nah, dari semua hal tersebut, kira-kira nih, teman-teman udah mulai paham belum evolusi? Apakah benar-benar terjadi ataukah tidak? Nah, kita akan bahas satu bahasan lagi mengenai asal-usul makhluk hidup. Kita akan bahas secara cepat. Yuk. Nah, teman-teman, kita sampai di akhir materi, yaitu mengenai asal-usul dari makhluk hidup. Nah, kira-kira nih, evolusi itu bisa nggak sih menjawab asal-usul makhluk hidup? Nah, karena itu merupakan salah satu bahasan yang mungkin diajarkan di kelas 12 SMA ya. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kita pengantar dulu ya, bahwasanya para ahli itu sudah merumuskan asal-usul makhluk hidup dari sejak zaman dulu, yaitu dari biogenesis, abiogenesis, dan juga neoabiogenesis. Nah, kira-kira apa aja tuh? Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita bahas satu persatu ya. Ada abiogenesis, biogenesis, dan juga neoabiogenesis. Yang pertama, abiogenesis. Dari usul katanya abiogenesis. A artinya adalah tidak, dan biogenesis itu berasal dari makhluk hidup. Berarti kalau A biogenesis, berarti dia tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, ini sudah dirumuskan sejak lama ya oleh filsuf Yunani kuno. Mereka melihat dengan mata telanjang, misalnya seperti ikan ini ya, muncul dari lumpur, belut muncul dari lumpur, atau mungkin protista itu ya, muncul dari tetesan air hujan. Jadi mereka berteori bahwasanya makhluk hidup ini muncul dari sesuatu yang tidak hidup, atau bahasa kerennya itu generatio spontanea. Nah, yang kedua adalah biogenesis. Kalau tadi abiogenesis itu adalah tidak berasal dari makhluk hidup, yang ini mengatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Artinya apa? Artinya adalah makhluk hidup yang ada saat ini itu muncul karena ada makhluk hidup sebelumnya. Bahasa kerennya adalah omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, atau makhluk hidup berasal dari telur, dan telur berasal dari makhluk hidup. Nah, dari ini seakan-akan membuat kita ini berputar-putar, tidak ada ujungnya. Maka kemudian dibantah dengan teori yang baru lagi. Teori apa? Yaitu teori neoabiogenesis. Nah, dari katanya aja ya, neo artinya adalah new atau baru, modern gitu ya. A tidak. Jadi ini adalah perkembangan yang lebih modern dari abiogenesis, maka disebut dengan neoabiogenesis. Nah, ini sudah sering dibahas pada materi evolusi kelas 12. Jadi mungkin kita tidak akan membahas terlalu dalam ya, karena mungkin guru-guru juga sudah sering membahasnya. Dan insya Allah teman-teman juga sudah paham. Ini tokoh-tokohnya juga terkenal ya. Biasanya dibahas pada materi para tokoh-tokoh teori evolusi. Yaitu ada Harold Urey, Stanley Miller, dan juga Alexander Oparin. Nah, mereka ini merumuskan adanya subpurba atau subprimordial, yang mana di situ ada asam amino, dan asam amino ini diduga muncul adanya reaksi pada atmosfer kita, di bumi kita. Nah, mereka menguji cobakan ini di laboratorium, di mana ada molekul metana, hidrogen, dan amino itu yang direaksikan dengan petir, sehingga muncul asam amino ini yang diduga merupakan unsur dari makhluk hidup. Nah, ini diperkirakan sekitar 4 hingga 3 miliar tahun yang lalu itu jumlahnya sangat banyak, sehingga mendukung terbentuknya makhluk hidup. Nah, kita udah bahas tadi ya, ada abiogenesis, biogenesis, dan neoabiogenesis. Nah, kira-kira nih,
muncul pertanyaan, nah, teori evolusi itu bisa nggak sih menjawab asal-usul dari makhluk hidup tersebut? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena evolusi ini sebenarnya adalah bahasan mengenai evolusi sebuah spesies atau asal-usul spesies, di mana di situ terjadi adanya perubahan populasi dari sebuah spesies itu atau kelompok, yang di mana di situ terjadi diversifikasi, menyebabkan adanya keanekaragaman hayati yang banyak. Sehingga saat ini kita dapat menemui banyak beraneka ragam makhluk di bumi. Nah, kalau dipikir-pikir lagi nih, buku yang dibuat atau karya dari Charles Darwin itu berjudul The Origin of Species, asal-usul spesies, bukanlah The Origin of Life atau asal-usul kehidupan. Nah, asal-usul kehidupan ini sebenarnya adalah teori yang baru lagi. Teori apa? Ya, teori neobiogenes itu sendiri. Nah, sebenarnya ilmu ini masih terus berkembang ya, teori neobiogenes ini atau teori asal-usul kehidupan, dan ini memerlukan banyak cabang ilmu daripada evolusi gitu. Karena di sini ada sangkut pautnya dengan ilmu astronomi, karena ini juga berkaitan dengan pembentukan alam semesta kita. Mungkin juga ilmu-ilmu yang lain yang lebih kompleks gitu bahasanya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sudah dapat mengetahui ya bahwasanya kurang tepat apabila kita mengait-ngaitkan evolusi dengan asal-usul kehidupan. Nah, teman-teman semuanya, kita semua sudah sampai di penghujung acara, di penghujung kegiatan dan materi evolusi serta kunjungan kita secara online ke Museum Manusia Purba Sangiran. Nah, gimana nih teman-teman setelah belajar evolusi tadi, apakah teman-teman sudah mampu memahami evolusi dengan lebih baik? Sudah lepas dari rantai miskonsepsi? Untuk mengetes hal tersebut, silahkan teman-teman kerjakan soal yang ada di bawah ini. Bisa akses QR Code ataupun melalui link yang tersedia. Kemudian setelah selesai mengerjakan, teman-teman bisa mengecek yang di awal tadi. Apakah ada peningkatan skor atau justru penurunan. Tapi kalau kita mengharapnya kenaikan lah ya. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Silahkan teman-teman nikmati. Di belakang saya ada diorama gambaran kehidupan manusia purba Sangiran. Teman-teman semua, saya pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila dalam pembawaan saya kali ini ada banyak salah kata, ucap, dan sikap. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.